Belum genap 1 bulan keluar penjara, seorang residivis kasus narkoba di Padang, Sumatera Barat kembali diciduk polisi di rumah kontrakannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 paket sabu yang didapat dari seorang narapidana. Orang ini nggak ada kapok-kapoknya ya. Baru saja keluar penjara, belum genap 1 bulan, sudah ditangkap lagi sama polisi. Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek rumah kontrakan Fauzan di Desa Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Benar saja kan? Dari tangan residivis kasus narkoba ini, polisi menemukan 1 paket sabu. Pelaku kian tak berkutik setelah petugas kembali menemukan 1 paket sabu lainnya dibuang di belakang kulkas bersama alat isap sabu. Tak disangka pemirsa, bapak ini mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Muaro Padang. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan masyarakat yang curiga karena rumahnya diduga kerap dijadikan transaksi narkoba. Bersama barang bukti, pelaku diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan kami dalami, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancam hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Akibat ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Snandar, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, halo, selamat pagi Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih rekan Reja dan Olia dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas weekend ini, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Dapat Anda bersamaan di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cilangkap yang akan mengarah ke Keramat Jati. Pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar, dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jagorawi akan berbelok kiri menuju ke arah Keramat Jati maupun berbelok kanan ke arah Cilangkap pagi hari ini dalam situasi lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada adanya penyempitan ruas jalur dan juga antrian kendaraan Transjakarta yang sedang menaik turunkan penumpang di halte TMII. Untuk itu tetap berkonsentrasi dan bersabar demi kelancaran bersama. Begitupun arus lalu lintas dari arah Keramat Jati akan mengarah ke Cilangkap maupun ke arah Pondok Gede pagi hari ini dalam situasi kondusif lancar, dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Nah pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Nah pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 193 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 20 luka berat dan 231 luka ringan. Dari 193 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio.
Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka muktamar 4 Partai Kebangkitan Bangsa di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Ya, dan kehadiran Wapres mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir pada muktamar ke-6 PKB tersebut. Sejumlah agenda dilaksanakan dalam gelaran tersebut termasuk pemilihan Ketua Umum PKB. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri dan membuka muktamar PKB 6 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali Sabtu malam. Wapres mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir pada forum tertinggi PKB tersebut. Kehadiran Wapres Ma'ruf Amin didampingi istrinya Wuri Ma'ruf Amin. Sejumlah agenda penting dilaksanakan dalam muktamar, di antaranya adalah pemilihan Ketua Umum, pemilihan Ketua Majelis Syuro, agenda 5 tahun ke depan, termasuk sikap politik Partai PKB terhadap pemerintahan. Sejauh ini, Muhaimin Iskandar masih menjadi calon tunggal dalam bursa Ketua Umum PKB. Apa bedanya? Kalau dia itu politik, dia ikut politik. Kemana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai. Muktamar PKB diikuti sekitar 2.900 peserta muktamirin seluruh Indonesia. Dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 dan akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2024 pukul 12.00 WITA. Dari Nusa Dua Bali, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Ya, terpilihnya Caimin secara aklamasi melalui muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno ke-6 muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak memilih Caimin menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya karena semua DPC 500 lebih DPC menghendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Pemirsa, sebelum pembukaan muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa, ribuan masyarakat menggelar aksi demo di kawasan ITDC dan Nusa Dua Badung, Bali. Ya, masa menuntut muktamar segera dibubarkan dan meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB. Ribuan masyarakat berunjuk rasa menolak muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan ITDC dan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Jelang sore hari, massa berupaya masuk ke pintu sebelah utara kawasan ITDC dan Nusa Dua, namun dihalau petugas kepolisian. Situasi pun memanas saat sejumlah pendemo yang dihalangi petugas mulai membakar ban dan spanduk sebagai bentuk tuntutan. Massa menuntut agar muktamar PKB dibubarkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan marwah pendiri partai. Massa juga meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB lantaran dinilai telah mengkhianati para pendiri partai. Bubarkan muktamar.
bubarkan muktamar. Pak, selain membubarkan muktamar, apa Pak tuntutan hari ini? Satu, bubarkan muktamar, turunkan Muhammad. Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Kami dia telah mengkhianati amanah dari pendirinya. Selain itu, massa juga menyoroti nilai-nilai Partai Kebangkitan Bangsa yang kini dianggap jauh melenceng dari koridor partai yang sesungguhnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, penutupan Kongres ke-6 PAN dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto Sabtu malam. Ya, sebelumnya Presiden Joko Widodo hadir pada pembukaan Kongres. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Kongres ke-6 PAN yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Sabtu malam. Kedatangan Prabowo yang mengenakan jas hitam dengan dasi biru disambut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan kader PAN. Kongres ke-6 PAN telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029 secara aklamasi. Dengan demikian, Zulhas yang merupakan Menteri Perdagangan resmi memimpin PAN untuk periode ketiga secara berturut-turut sejak 2015 lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri HUT ke-26 Partai Amanat Nasional sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN. Jokowi datang mengenakan kemeja berwarna biru. Wakil Presiden terpilih yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, juga hadir berbaju batik bercorak biru. PAN merupakan salah satu parpol pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu lewat Koalisi Indonesia Maju. Pasangan ini pun berhasil menjadi pemenang Pilpres. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepadanya. Hal itu disampaikan Prabowo di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Sabtu malam. Prabowo mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan pilkada, termasuk Jokowi. Prabowo juga mengatakan untuk urusan pilkada diserahkan kepada pengurusnya di partai. Ia menyatakan tidak ada masalah siapapun yang terpilih di pilkada. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Saya jamin enggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini enggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI mulai Selasa 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Ya, pendaftaran Cagup dan Cawagup ini bakal mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi di mana ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pilek sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Sesuai dengan tahap penyelenggaraan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa 27 hingga Kamis 29 Agustus 2024 mendatang. Pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga 4 sore, sementara di tanggal 29 yang merupakan hari terakhir pendaftaran dibuka dari pukul 8 pagi hingga 23:59 menit. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan KPU DKI Jakarta nomor 102 terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta. Keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan presentasi komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Khusus untuk Pilgub Jakarta, KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon.
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berdasarkan Mahkamah Konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Selain itu, KPU juga memastikan putusan MK lainnya terkait batas usia calon gubernur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 28 Agustus 2024. Ya, saat pendaftaran nantinya mereka akan didampingi oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Pria yang akrab disapa dengan sebutan RK ini mengaku telah mempersiapkan beragam syarat administrasi untuk diserahkan ke KPU Jakarta. Rencananya RK akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 Agustus 2024 dengan didampingi oleh KIM Plus. Pak, KPU daftar tanggal berapa? Tanggal 28. 28. Kalau Pak RK sendiri seberapa optimis ini 12-nya akan masih tetap di KIM Plus gitu? Oh, hidup mah harus optimis, ya. Kita lihat aja tanggal 28. Berarti 12 partai sudah akan dukung fix Pak RK? gitu ya? Mau dikit, mau banyak harus siap. Dulu wali kota kan ya 8 pasang. Waktu pilgub saya 4 pasang. Jadi mau sedikit, mau banyak, kalau sudah menyatakan berlaga, kita harus siap. Saat ditanya terkait strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan Pilkada Jakarta, RK mengaku belum bisa membeberkan strateginya sebelum melakukan pendaftaran resmi ke KPU Jakarta. Lebih lanjut, ia berharap nantinya akan mendapat lawan berkualitas dalam Pilkada, sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat. Bakal calon gubernur Jakarta ini juga merespon pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Menurut RK, imbas putusan tersebut, presentasi jumlah calon dalam Pilkada serentak 2024 akan terbuka lebar. Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus. Jadi MK itu membuka kesempatan semakin banyak warga negara untuk ikutan. Karena semakin prosentasenya turun, maka peluang kan lebih banyak. Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak. Jadi kalau saya sangat senang dan juga berterima kasih mahasiswa, masyarakat sipil memperjuangkan yang memang sudah seharusnya. Dari Jakarta, Hadistri Arifah, Aro Setiawan, iNews melaporkan. Pirsa Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU dari jalur independen. Dan meski calon-calonannya mereka dapat sorotan dengan banyaknya warga Jakarta yang mengaku KTP dicatut untuk mendukung pasangan ini. Ya, Dharma dan Kun kini dapat bersaing dengan calon yang diusung oleh partai politik dan dipastikan pasangan RK Suswono tidak melawan kota kosong. Setelah dinyatakan lolos verifikasi KPU dari jalur independen, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Seluruh berkas dukungan pasangan ini dinilai telah memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Dharma Pongrekun menyatakan rasa syukur atas penetapan tersebut dan membantah isu pasangan boneka. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan tidak ada siapapun di belakang kami. Sebelum ramai diberitakan, ada sejumlah warga Jakarta yang mengaku nik mereka dicatut sebagai pendukung Dharma Kun sebagai syarat pencalonan. Dalam proses pencalonannya, Dharma Kun sempat dinyatakan tak lolos verifikasi faktual karena kurang data dukungan. Namun setelah Dharma Kun diberikan syarat memperbaiki syarat dukungan, keduanya kemudian dinyatakan lolos verifikasi. Dengan lolosnya Dharma Kun, dugaan adanya skenario kota kosong kemungkinan besar tak akan terjadi. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, Anies datang untuk membahas hal terkait Pilkada Daerah Khusus Jakarta.
Baswedan tiba di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Sabtu siang. Anies yang ditemani Tom Lembong dan Sahrin Hamid langsung menuju musola untuk melaksanakan sholat zuhur dan bersuah foto dengan beberapa kader PDIP di musola. Usai sholat, Anies langsung menuju kantor DPD PDIP dan disambut Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya dan Ketua DPW PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. Setelah 2 jam berada di dalam DPD PDIP DKI, Anies keluar didampingi Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya alias Aming. Keduanya nampak hangat saling berjabat tangan dan melemparkan senyuman. Anies Baswedan mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta berkaitan dengan silaturahmi sekaligus diskusi terkait dengan Pilkada 2024 dan dinamika politik yang kian memanas. Anies tak secara gamblang memaparkan rencananya PDIP usung dirinya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dirinya meminta kepada awak media untuk menunggu keputusan dan tanggal mainnya. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu, lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, boleh dong. Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Anies belakangan santer dikabarkan akan maju Pilgub Jakarta, namun belum ada partai yang mengusungnya. Di sisi lain, PDIP kini bisa mengusung sendiri kandidatnya di Pilgub Jakarta sesuai putusan MK yang memutuskan minimal 7,5% perolehan suara pileg agar bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Anies Baswedan ramai disebut berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ya, sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDIP. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan asalkan Anies komitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Ada bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memastikan ada 7 investor baru yang akan berinvestasi di IKN. Ya, 7 investor mencakup sektor pendidikan, hotel hingga properti.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan ada 7 investor baru di IKN Nusantara. Menurut Basuki, investor baru ini melakukan groundbreaking pada September mendatang. Namun nominal jumlah investasi yang akan dikucurkan 7 investor baru tidak dipaparkannya. Hingga saat ini sudah terdapat 45 investor yang sudah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyeleksi 220 dari 472 investor yang masuk dan memprioritaskan investor dalam negeri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan rancangan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 60 dan 70. Ya, perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tersebut akan diketok dalam rapat dengan pendapat dengan KPU pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 lebih cepat 1 hari dan telah mendapat izin dari pimpinan DPR. Saya lihat ya, tadi juga di depan sore ada adik-adik mahasiswa juga datang ini, mau menunjukkan keseriusan mereka supaya masalah ini tidak lagi tidak lagi ada celah atau peluang untuk berubah gitu loh. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah saya sudah konsultasikan kepada pimpinan DPR, saya sudah komunikasi juga dengan pemerintah, maka rapat hari Senin itu kami majukan besok, ya besok jam 10. Supaya semua kita lega, ya semua kita tidak lagi berprasangka gitu, berspekulasi, maka sebisa mungkin kita tuntaskan secepat mungkin. Nah secepat itu tapi tetap dalam koridor tatib, ya. Jadi tatib itu kan kita dilakukan di masa sidang. Dan kalau misalnya di luar hari kerja itu harus ada izin pimpinan. Nah saya sudah minta izin, alhamdulillah diizinkan. Dan besok perwakilan pemerintah juga datang biasanya dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan besok jam 10, ya tidak lama lah. Kalau untuk soal ini saya kira hitungan menit, setengah jam udah selesai mudah-mudahan ya. Karena tinggal kita ketok aja. Ya pemirsa, sebelumnya KPU menggelar rapat konsinyering bersama Komisi 2 DPR RI di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta pada Sabtu malam. Agenda rapat membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi serta rancangan perubahan peraturan PKPU nomor 8 tahun 2024. Pembahasan tersebut digelar jelang pelaksanaan rapat dengan dengar pendapat lewat forum konsultasi bersama Komisi 2 DPR yang rencananya diadakan pada Senin 26 Agustus 2024. Draft rancangan PKPU berisi perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Dalam rancangan itu sejumlah pasal mengalami perubahan termasuk pasal 11 dan pasal 15. Dalam pertimbangannya KPU mengadaptasi putusan MK nomor 60 dan 70. Saya mau ingetin kalau banyak pertanyaan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada. Ya, pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya tidak berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disampaikan pada awak media saat menghadiri acara Kongres ke-6 PAN di Jakarta Jumat malam. Jokowi mengingatkan bahwa RUU Pilkada pasca putusan MK yang batal disahkan DPR pada Kamis kemarin merupakan wewenang lembaga legislatif. Ia pun menegaskan pemerintah akan patuhi putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai dan batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga tak mau berbicara banyak soal kemungkinan gagalnya pencalonan putra bungsunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan Iya,
Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke Pilkada nih Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah mengurus gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Pak, kemarin ada demo. Pak, ada demo gimana tanggapannya Pak? Lagi rame akan Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat sangat baik. MK pada Selasa 20 Agustus mengetok palu untuk 2 gugatan terkait Pilkada 2024, yakni gugatan tentang batas usia calon kepala daerah serta batas pencalonan kepala daerah. Namun, Badan Legislatif DPR secara tiba-tiba langsung merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan MK. Memicu kemarahan dan gelombang protes di sejumlah daerah di Indonesia saat DPR berencana mengesahkan revisi undang-undang dalam sidang paripurna Kamis kemarin. Bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada dan tetap patuhi Mahkamah Konstitusi soal aturan Pilkada. DPR beralasan pengesahan revisi UU batal karena tidak terpenuhnya quorum anggota Dewan dalam rapat paripurna. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, uji coba makan siang gratis kembali digelar pemerintah Provinsi Jakarta di salah satu sekolah dasar di Koja, Jakarta Utara. 600 porsi seharga Rp20.000 dibagikan dan kedepannya Pemprov masih akan mencari menu yang pas dan disukai oleh anak-anak. Uji coba makan siang gratis tahap 2 digelar pemerintah Provinsi Jakarta di Sekolah Dasar Negeri 03 Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Dengan 4 varian menu sebanyak 600 porsi dibagikan kepada siswa dengan harga Rp20.000 per porsi. Siswa mendapatkan menu makanan berupa tempe orek, ayam teriyaki, sayur dan buah serta air mineral. Pemprov Jakarta masih akan meramu menu dan rasa makanan yang disukai para siswa, khususnya siswa sekolah dasar dengan kualitas gizi yang memadai. Pada tahap uji coba kedua ini, Pemprov Jakarta tidak menggunakan dana APBD, namun menggunakan dana Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan swasta dan BUMD. Ada variasi tadi nasi, telur, lauknya adalah chicken teriyaki sama orek tempe, terus pisang sayur. Kelihatannya anak-anak lebih suka yang ada telurnya dibanding dengan yang kemarin. Jadi terus kita tanya lagi tadi minggu depan mau makan apa? Nasi, telur, ayam. Ya udah nanti kita bikinin. 80%, 90% adik-adik yang tadi kita berikan makan gratis semuanya habis. Sayur, lauknya dan lain-lain. Ada 1-2 yang tidak habis, yaitu mungkin mungkin masih kenyang. Sementara itu, dalam survei yang dirilis Rumah Demokrasi di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat, mengungkapkan sebanyak 69% lebih warga di Kota Bogor, Jawa Barat mendukung penuh pemberian makan bergizi gratis dari pemerintah. Isu ini kan sudah menjadi isu dari pemerintahan terpilih ya, presiden terpilih, sehingga kami juga perlu ngecek apakah ada dukungan publik. Ternyata tadi disebutkan 69% itu di Kota Bogor, dari sampling kami 604 responden menyatakan perlu pemberian makanan bergizi terhadap pertama anak-anak, yang kedua ibu-ibu hamil. Masyarakat menilai program makan bergizi gratis sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama anak-anak, kaum ibu serta ibu hamil. Masyarakat juga berharap pemerintah dapat melibatkan para UMKM lokal untuk menyediakan menu makan siang bergizi gratis di wilayah masing-masing. Tim Liputan Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Today, pemirsa. Jelang kualifikasi Piala Asia U17, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali. Ya, selain itu, Garuda Muda akan menggelar laga uji coba yang sekaligus menjadi seleksi para pemain sebelum pemusatan latihan di Spanyol. Jelang kualifikasi Piala Asia U17, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Badung, Bali.
Pada pemusatan latihan kali ini, pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto membawa 32 pemain. Selain itu, tim U17 Indonesia juga akan menggelar laga uji coba melawan India yang sekaligus menjadi seleksi para pemain sebelum pemusatan latihan di Spanyol. Ya, tujuannya pasti memberikan pengalaman kepada pemain-pemain ini ya, karena sekali lagi mereka belum mendapatkan pertandingan internasional, karena mungkin kalau di AFF kita hanya dapat mungkin Australia ya, kalau lainnya kan tim-tim Asia Tenggara, dan saat ini kita mencoba berhadapan dengan negara-negara yang mungkin di luar Asia Tenggara, dan India menjadi salah satu sarana saya untuk mencoba semua pemainnya, karena kita masih akan melihat siapa pemain yang akan kita bawa tes di Spanyol, dan harapannya di 2 pertandingan itu saya bisa melihat pemain-pemain yang siap untuk dibawa ke Spanyol. Timnas U17 akan menjalani laga uji coba melawan India 2 kali pada Minggu 25 Agustus dan Selasa 27 Agustus mendatang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.